Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan nama saya Unggul Manurung. Saya dari kelompok 3, nomor induk mahasiswa 2702 429 093. Saya dari jurusan PJJ Teknik Industri. Untuk pekerjaan, saya seorang pegawai negeri sipil. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan inti dari proyek akhir untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Nikodemus Thomas Marturjo dan Bapak Madia Andreas Agus Wuryanto. Dari beberapa topik SDGs yang diberikan pada saya dan teman kelompok, pada akhirnya kita memilih topik pendidikan berkualitas untuk kita elaborasi. Pada akhirnya kita memilih judul mempersiapkan iklim pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Di bawahnya ada gambar untuk kita refleksi sedikit. Generasi Emas 2045 siapa saja yang berhak mengisi peran tersebut? Nanti kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Apa yang melatar belakangi saya dan teman-teman memilih topik pendidikan berkualitas? Tentu ini sangat berkaitan dengan visi Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Pemerintah melalui Bappenas sudah menetapkan 4 pilar pembangunan Indonesia 2045, di antaranya adalah pembangunan SDM dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dari keempat ini, poin pertama itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan berkualitas. Kenapa ditaruh di pertama? Kami beranggapan bahwa memang pendidikan berkualitas itulah menjadi dasar atau tolak ukur suatu negara itu akan maju. Dalam hal Indonesia, bagaimana Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas kalau pendidikannya sudah berkualitas. Jadi kami beranggapan kalau pendidikannya sudah berkualitas, maka aspek-aspek lainnya itu akan mengikuti, seperti pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Jadi tetap yang pertama menurut kami, menurut saya pribadi, bagaimana kita harus membenahi pendidikan itu menjadi pendidikan yang berkualitas. Terus kita lihat fakta sekarang di lapangan yang menjadi masalah adalah dari kelima gambar ini sudah merepresentasikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Gambar satu dan kedua itu menggambarkan bagaimana akses dan fasilitas yang belum merata untuk anak-anak siswa-siswa di seluruh Indonesia, khusus daerah terpencil, bahwa mereka belum mendapatkan akses fasilitas yang layak. Bagaimana kita menjamin mereka bisa mengemban ilmu sebaik-baiknya kalau mereka juga tidak nyaman. Akses ke sekolah susah, fasilitas di sekolah kurang, jangankan internet, jangankan digitalisasi, dan lain sebagainya. Mereka untuk mendapatkan gedung yang layak saja susah. Begitupun gambar nomor 3 dan nomor 4, ini berkaitan dengan guru. Yang kita ingin highlight, apakah guru di Indonesia sudah tercukupi, sudah merata, dan bagaimana kualitasnya. Gambar keempat juga, apakah kesejahteraan guru sudah dijamin? Itu akan menjadi perhatian khusus. Dan yang terakhir adalah kurikulum. Kurikulum juga di-highlight karena kurikulum memegang peran penting untuk menjadi patokan atau arah sistem pendidikan Indonesia di masa-masa mendatang. Selanjutnya saya dan teman-teman kita semua menetapkan rumusan masalah untuk bisa dijawab terkait dengan permasalahan tadi. Yang pertama, bagaimana menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas dan merata di Indonesia? Yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar dan metode pembelajaran seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045? Ini adalah 3 pertanyaan mendasar yang harus kita jawab untuk merumuskan masalah-masalah tadi. Sebenarnya semuanya ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bappenas. Strategi pembangunan pendidikan itu ada 5. Yang pertama, kualitas dan layanan pendidikan merata. Yang kedua, peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Yang ketiga, profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran. Yang keempat, budaya sekolah dan baca. Dan yang kelima, pendidikan vokasi, entrepreneurship, dan karakter. Jadi, ini semua merupakan satu kesatuan pertanyaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merumuskan bagaimana Indonesia menciptakan iklim pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Setelah itu kita menemukan temuan-temuan di lapangan, kita melakukan interview dengan narasumber untuk mengetahui sudut pandang mereka, bagaimana sistem pendidikan yang ada sekarang di Indonesia. Sebelum masuk ke situ, kita bisa lihat di gambar infografis sebelah kiri. Ini merupakan hasil PISA 2022 yang terakhir. PISA ini adalah riset atau penelitian tentang cuplikan atau gambaran sistem pendidikan di dunia
dari negara-negara yang ada dari sisi matematika, sains, dan literasi membaca. Indonesia ada di peringkat 63 dari 80 negara. Kita kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand. Jadi melalui infografis ini saja kita bisa ambil kesimpulan ini adalah gambaran sistem pendidikan Indonesia itu belum ideal dan masih memprihatinkan. Terus kita elaborasi lagi dengan hasil temuan kita dengan narasumber. Ada tiga hal yang di-highlight dari hasil interview kita. Yang pertama masalah guru. Mulai dari kualitas guru belum merata, jumlah guru itu juga belum kurang, jadi masih ada kebutuhan guru yang tidak tercukupi, dan selanjutnya adalah kesejahteraan guru itu juga masih dipertanyakan, masih diragukan. Jadi guru menjadi highlight penting bagi narasumber dalam interview kami dan juga dari diri kita, karena guru ini merupakan ujung tombak. Dan mereka langsung yang bersentuhan, berhubungan langsung dengan murid-murid, jadi guru ini menjadi peran penting. Yang kedua adalah kurikulum. Sebagai fakta, bargan kurikulum kita sudah berganti sebanyak 11 kali sejak 1947. Ini menjadi pertanyaan apakah efektif untuk berganti-ganti kurikulum. Apalagi kecenderungan setiap ganti pemerintahan, berganti kurikulum juga. Dan yang terakhir adalah fasilitas sarana dan prasarana. Seperti saya sampaikan di awal dengan gambar-gambar tadi, begitu pun yang dilihat narasumber juga, masih banyak anak-anak siswa-siswa di Indonesia belum mendapatkan akses yang merata mengenai pendidikan yang berkualitas. Kita bisa lihat ilustrasi di sudut kanan paling atas, masih ada gap antara mungkin anak-anak di sekolah dan anak-anak di desa itu, ketimpangannya masih besar terkait dengan akses mereka, fasilitas mereka terhadap pendidikan yang baik. Selanjutnya apa solusi yang kita harapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Yang pertama, guru harus diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari kualitasnya bagaimana, kesejahteraan dan distribusinya bagaimana. Kita mengharapkan semua guru-guru kita itu berkualitas. Bagaimana kita mencari guru yang berkualitas? Tentu kita harus menjamin dahulu kesejahteraan. Sehingga semakin banyak orang yang berbondong-bondong ingin menjadi guru karena kesejahteraan sudah dijamin. Oleh karena itu kita tinggal menseleksi saja guru-guru itu sampai nanti ada output bahwa guru-guru yang ada itu guru-guru yang berkualitas semua. Dan semuanya sudah dijamin kesejahteraan. Setelah kita sudah bisa menjamin kualitas dan kesejahteraannya, tinggal kita distribusikan saja. Jadi kita sudah punya guru yang punya panggilan pengajian, kesejahteraannya sudah bisa dijamin, tinggal kita distribusikan merata di seluruh daerah di Indonesia. Jadi semua anak-anak di Indonesia itu bisa mendapatkan guru dengan kualitas yang sama, sehingga mereka tidak minder, mereka bisa percaya diri. Untuk solusi yang kedua, pemerintah harus serius membuat konsep kurikulum yang matang, visioner, menjawab tantangan zaman di masa mendatang, tapi tidak lupa pula tetap memperkuat kurikulum itu dengan nilai-nilai karakter kebangsaan kita. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Kita tidak antipati terhadap perkembangan zaman, tapi kita juga tetap memperkuat karakter generasi-generasi kita dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita punya itu Pancasila. Dan yang ketiga adalah pemerintah harus serius untuk memenuhi hak anak-anak di Indonesia tanpa terkecuali agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak, nyaman, serta berkualitas. Dari ketiga solusi ini, kami berkesimpulan ini merupakan peran besar dari pemerintah. Tentu untuk mempersiapkan ini, semua stakeholder harus terlibat. Tapi dalam kasus ini, kami beranggapan pemerintah punya andil yang lebih banyak. Oleh karena itu, kita harapkan dengan ketiga solusi ini bisa dilakukan secara serius, sungguh-sungguh, sehingga pendidikan Indonesia bisa bertumbuh dan sustainable di masa-masa mendatang. Refleksi saya secara pribadi selama mengikuti atau mengerjakan proyek ini, saya merasa enjoy, menyenangkan. Dari awal berdiskusi dengan teman-teman, memilih topik yang relevan dengan keadaan sekarang, begitupun menentukan rumusan-rumusan masalahnya. Kita membatasi sudut pandangnya, karena ini ada topik yang sangat luas, jadi kita membatasi sudut pandangnya dari konteks pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan ini dan itu untuk mempersiapkan atau menciptakan iklim pendidikan Indonesia yang baik. Tentu saya juga sebagai seorang pribadi, sebagai seorang mahasiswa juga, pekerja, saya bersyukur saya mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak selama ini. Tapi di satu sisi saya masih prihatin setelah melakukan riset atau membaca artikel, ngobrol dengan narasumber, masih banyak adik-adik saya, teman-teman saya yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tentu ini jadi perhatian kita semua dan kita berharap pendidikan Indonesia bisa semakin hari, semakin tahun, semakin berkembang dan semakin membaik semuanya. Demikian
penyampaian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat perkataan yang tidak menyenangkan atau salah-salah dalam perkataan. Terima kasih buat perhatian.